Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ya, selamat sore semuanya ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan semangat ya untuk melanjutkan perjuangan di perkuliahan. Ini semoga perkuliahan hari ini terakhir ya. Tidak lagi ada kuliah setelah saya karena lumayan padat juga ya untuk jadwalnya hari ini gitu. Baik, untuk lanjut dari mata kuliah farmakognosi, pekan lalu kita sudah membahas berkenaan dengan morfologi ya, dan sekarang kita masuk ke bab anatomi. Karena sebetulnya kalau kita belajar farmakognosi memang tidak lepas dari apa itu tumbuhan ya, apa itu tanaman, tapi tentunya kita akan sulit untuk mengenal jenis tanaman atau jenis dari makhluk hidup pada umumnya ya. Kalau kita tidak belajar terlebih dahulu berkenaan dengan morfologi dan anatomi. Kenapa? Karena morfologi dan anatomi adalah salah satu karakteristik yang harus diamati ya ketika kita akan melakukan proses identifikasi. Karena yang dikhawatirkan adalah ketika kita menghadapi suatu jenis tanaman ya, tapi kita ngasal dalam identifikasi, akhirnya kita menyebutkan itu tanaman yang berbeda dari aslinya, dan ketika itu nanti akan dijadikan bahan baku dalam sediaan tertentu, akhirnya salah semua. Nah, ini yang berbahaya. Makanya kita harus memastikan dulu ya bahan baku yang akan kita gunakan itu adalah tanaman yang memang sesuai dengan keterangan di awal. Jadi kalau keterangan di awal itu misal tanaman pegagan gitu ya, nah harus betul-betul itu adalah tanaman pegagan. Bahkan sama-sama pegagan aja ada dua tipe kalau kalian pernah melihat dan mendengar istilah pegagan ya. Ada pegagan air ya, ada pegagan darat. Ya, jadi dalam hal ini tuh memang 11-12 ya, hampir sama. Tapi kalau kita telaah lagi secara morfologinya, bentuknya, ya paling simpel ukuran daunnya itu udah beda gitu ya. Jadi kalau untuk yang pegagan darat itu dia jatuhnya ukurannya lebih kecil-kecil daunnya dan tipis. Tapi kalau pegagan air itu dia lebih lebar dan tebal gitu ya. Karena biasanya itu semua disesuaikan dengan habitatnya. Jadi habitatnya itu di air karena lebih banyak menyerap air gitu ya. Jadi lapisan daunnya itu harus lebih banyak bisa menyerap air. Beda ketika yang ada di darat gitu. Dan kemudian air itu nantinya akan menjadi sumber ya untuk kebutuhan si tanaman tersebut. Nah, tentunya ini salah satu yang bisa kalian pahami betapa pentingnya kita belajar tentang morfologi dan anatomi. Nah, untuk yang hari ini kita akan belajar tentang anatomi ya. Lalu bedanya apa dengan morfologi? Nah, itu nanti akan kita simpulkan gitu ya. Sebentar. Oke, istilah anatomi. Sebetulnya anatomi, morfologi, fisiologi itu merupakan badan apa bidang keilmuan ya. Bidang keilmuan yang fokusnya tentunya berbeda-beda ya. Kalau untuk anatomi yang kita pelajari adalah struktur internal tumbuhan yang tentunya tidak bisa kita amati secara makroskopis dengan mata kita secara langsung. Beda dengan morfologi. Kalau morfologi itu yang secara eksternal, yang tadi saya sebutkan di awal, misalkan bentuk daunnya, warna daunnya, itu pemeriksaan secara morfologi, ya. Tapi kalau anatomi ini secara internal, berarti kaitannya dengan sel yang ada di dalam tumbuhan itu. Seperti yang sudah kalian lakukan pada saat praktik farmako kemarin
ya. Jadi bagaimana kita mengamati fragmen sel dari suatu simplisia dan itu merupakan salah satu tahap untuk proses identifikasi. Karena setiap organ pada tumbuhan ya itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Contoh, di daun itu tentu berbeda dengan yang ada di batang. Ya, kita tahu bahwasanya daun itu kalau bagi tumbuhan berperan sebagai proses respirasi, ya, atau transpirasi. Jadi di sana itu akan banyak ditemukan apa? Stomata, ya. Karena di situ akan ada pertukaran udara, akan pertukaran air yang masuk keluar itu sesuai dengan kebutuhan oleh tumbuhan tersebut. Nah, tentunya stomata ini tidak akan ditemukan di bagian-bagian yang lain. Kalaupun toh ditemukan, itu jumlahnya tidaklah banyak ya, hanya beberapa saja. Artinya yang paling dominan itu ada di daun. Itu salah satu contohnya. Ya, nah kalau di bidang farmakognosi ya anatomi tumbuhan itu juga dikenal sebagai fitoanatom. Artinya apa? Anatomi pada tumbuhan ya karena kita fokusnya pada tumbuhan ya untuk pengamatan secara nah harapannya dengan pertemuan yang satu kali itu ya pengamatan mikroskopis itu kalian paling tidak mengenal ya bagaimana sih caranya untuk mengidentifikasi mikroskopis ya kemudian pengamatannya bagaimana nah itulah kurang lebihnya seperti itu ya karena berbeda dengan morfologi yang kita tidak perlu alat bantu mikroskop sudah bisa untuk mengidentifikasi tetapi kalau yang anatomi harus menggunakan alat bantu mikroskop dengan perbesaran tertentu apakah dia 40 kali, apakah dia 100 kali, atau 400 kali. Tentunya semuanya disesuaikan dengan kemampuan alat tersebut ya. Kalau alatnya bagus, mungkin pencerahannya juga bagus gitu ya, gambarnya juga bagus gitu. Tapi kalau alatnya nggak begitu baik, ya mungkin kita yang harus ekstra mencari kefokusannya luar biasa ya. Sama halnya dengan gadget kita masing-masing ya, kan tipe kameranya beda-beda gitu ya ada yang mungkin sekali jepret langsung dapet bagus view-nya gitu ya ada yang sampai diedit berkali-kali itu ternyata nggak bagus-bagus nah itu semua tergantung dari kualitasnya tapi paling tidak kalian sudah paham ya karena memang yang ada di lab kita itu bukan jenis mikroskop yang bagus ya itu mikroskop sudah mikroskop apa namanya otomatis yang menggunakan energi listrik ya bukan dengan cahaya manual tapi masih belum bagus ya secara kualitasnya. Tapi alhamdulillah ya beberapa kelompok kemarin sudah mengirimkan terutama yang shift 1 ya itu sudah mengirimkan semua tinggal yang shift 2 kemarin yang belum ya. Jadi harus diwaprikan ke saya dulu untuk saya cek kemudian saya ACC baru kalian kirimkan di grup ya karena itu akan menjadi hasil dari praktik kalian yang itu nanti akan kalian bahas di laporan ya. Oke, karena kalau berbicara masalah mikroskopis, tentu kita harus paham juga tentang makroskopis. Ini bedanya sudah jelas ya, saya sampaikan di awal tadi. Tapi yang jelas keduanya ini memiliki makna yang luar biasa untuk pengembangan obat baru ya. Karena obat baru itu tidak akan bisa dikembangkan dengan baik kalau asal usulnya nggak begitu jelas. Nah, mikroskopis sama makroskopis ini adalah salah satu cara ya salah satu tahap dalam proses identifikasi ya karena identitas itu harus diuji secara kebenarannya jangan sampai nanti salah dalam menentukan jenis tanaman untuk dijadikan bahan baku makanya kita harus belajar tentang ilmu taksonomi juga ya. Jadi meskipun di farmasi mungkin tidak begitu banyak dipelajari tentang taksonomi dalam penyusunan tata ilmiah dari tanaman, tapi mau nggak mau harus belajar. Meskipun dengan pertemuan yang tidak begitu banyak ya, kita membahas mikroskopis untuk anatomi hanya di bab ini saja. Sedangkan kalau kalian lihat yang ada di video atau link video yang harus kalian lihat dulu sebelum kuliah ini, saya menyediakan 2 link video. Karena memang mempelajari anatomi itu tidaklah mudah gitu ya. Apalagi harus untuk semua organ, nggak cuma daun, nggak cuma akar, nggak cuma batang, nggak cuma bunga, semuanya
organ yang dimiliki oleh tanaman tersebut. Nah, itu kan kalau dibahas dalam satu kali pertemuan hari ini sangat mustahil ya untuk bisa selesai. Makanya kebijakan saya sudah memberikan link ya. Jadi kalaupun toh memang pada saat sesi Zoom seperti ini ternyata tidak tercapai dua link itu ya karena terlalu banyak banget dan saya pun mengakui tidak sanggup ya disampaikan dalam satu sesi. Tapi ya itu karena waktu yang tidak memungkinkan ya jadi kalian harus banyak belajar mandiri. Jadi nanti kalau memang tidak semuanya selesai ya dalam penyampaian materi saya silakan kalian bisa lanjutkan melihat atau menonton kembali link yang sudah saya berikan ya. Oke, yang pertama pengamatan makroskopis. Nah, ini lebih mudah pengamatan ini dan bisa dilakukan oleh siapapun selama, mohon maaf ya, indera penglihatannya baik ya, karena memang ini harus mengamati sedemikian rupa, baik itu menggunakan alat bantu lup atau kaca besar ya, bukan mikroskop ya, loop atau kaca besar saja untuk mengidentifikasi karakteristik morfologi dari tanaman itu. Nah, karena sudah saya minta untuk mengunduh buku e-book untuk farmakope ya, di situ sudah banyak jenis tanaman-tanaman yang sudah diidentifikasi dan sudah dinyatakan berkhasiat sebagai bahan baku obat tradisional karena memiliki khasiat yang bisa menyehatkan untuk kesehatan dan menyembuhkan. Jadi belajar dari situ yang sudah ada ya. Nah, di sini ini yang saya ambil contoh ini dari Simplicia daun johar. Ini pun juga sudah ada ya di farmakope herbal secara morfologi diamati bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa ya. Kan kita sudah belajar morfologi daun ya, bentuknya kan macam-macam ya, ada yang menyirip lah, ada yang menjari lah, ada yang beginilah, begitulah ya, saking banyaknya jenis tanaman yang memiliki karakteristik daun yang berbeda-beda. Oke, ada azan asar, kita mendengarkan sejenak ya untuk azan asar nanti kita lanjut lagi. Baik, yang kedua ini contohnya adalah pada rimpang-rimpangan ya, yakni rimpang kencur. Jadi kalau sudah dalam bentuk simplisia memang dia lumayan berbeda banget ya dengan aslinya, karena kalau aslinya kan kadar airnya masih banyak, jadi masih berisi gitu ya. Nah biasanya kalau yang sudah simplisia sudah seperti ini. Tapi ini tentunya tidak merubah karakteristik morfologi yang dimiliki ya. Jadi nanti bisa dilihat dari potongannya seperti apa ya, bentuk irisannya dia pipih, kemudian tepinya seperti apa, warnanya seperti apa ya, kemudian teksturnya kasar atau halus. Itu adalah karakteristik morfologi yang harus jelas ya. Dan artinya sebelum bahan baku itu digunakan untuk apa namanya pembuatan entah itu obat tradisional, entah itu apa namanya sediaan-sediaan yang lain itu harus fix dulu, harus clear dulu di identifikasi baik itu morfologi maupun anatomi. Ya, jadi kalau ini tidak clear maka tidak bisa dilanjutkan karena dikhawatirkan akan terjadi misdata ya. Artinya dalam hal ini sangat merugikan ketika itu semua sudah dijadikan bahan baku dalam skala yang besar, ternyata salah gitu ya. Tentunya itu tidak baik untuk kualitasnya nanti. Nah, kemudian kalau untuk yang pengamatan mikroskopis, saya mungkin tidak begitu banyak menyampaikan detail lagi ya, karena kalian pun juga kemarin sudah mempraktikkan langsung gitu kan, bagaimana membuat sediaan yang akan diamati gitu kan, dengan irisan tipis kalau dia dalam bentuk segar atau dalam bentuk serbuk kalau dia dalam bentuk kering ya. Jadi kemarin kalian kan pengamatan itu harus dikeringkan dulu di dalam bentuk simplisia, kemudian dihancurkan atau dalam bentuk serbuk. Jadi itu nanti yang akan diamati apakah fragmen-fragmen pengenal yang nantinya nampak di lensa okulernya itu betul-betul fragmen yang berada di organ tersebut ya. Jadi semua tergantung dari skill kalau ini ya. Makanya semua tidak bisa dilakukan hanya sekali lihat. Jadi mungkin harus berkali-kali diamati perbesarannya, kemudian kefokusannya itu juga harus diperhatikan.
perhatikan gitu ya. Nah, kalau mikroskop itu ada dua tipe ya, ada monokuler sama binokuler. Kalau monokuler itu artinya hanya ada satu lensa, yaitu lensa okuler saja. Kalau yang binokuler itu ada dua lensa, yaitu lensa okuler sama lensa objektif. Nah, punya kita itu meskipun masih terhitung sederhana, tapi sudah binokuler karena dia punya dua lensa. Yang paling atas ini yang langsung bertatapan langsung dengan mata kita itu adalah lensa okuler. Nah, sedangkan lensa objektif itu ada di atas meja bendanya ya untuk pengamatannya yang bisa diputar-putar ya. Jadi dalam hal ini bisa diperhatikan dengan baik bahwasannya kalau untuk lensa okuler itu sudah punya perbesaran 10 kali. Ya, jadi kalau misalkan kalian mau pengamatan 40 kali, misalkan silakan cari lensa yang tulisannya 4. Jadi 4 kali itu bukan berarti 4 kali perbesarannya, karena kita dua lensa, jadi dia dikalikan dengan lensa okulernya. Lensa okulernya berapa? 10 kan? Berarti 4 dikali 10 berarti 40 gitu. Kemudian mau pengamatan yang 100 kali, berarti dicari di sini yang ukuran perbesarannya 10 kali. Karena kalau ukurannya sudah 10 kali, kalau dia binokuler sudah otomatis 100 kali karena dikalikan dengan okulernya yang di atas. Jadi lensa objektif ini berfungsi untuk menerima pantulan perbesaran dari objeknya langsung, kemudian sebelum masuk atau diterima oleh mata kita dibesarkan kali 10 kali. Jadi itu akan lebih mempermudah pengamatan sebetulnya. Jadi lebih mudah dapatnya gitu ya daripada yang binokuler yang hanya satu saja gitu. Nah, kemudian untuk tipe-tipe irisan ini silakan nanti bisa dibaca sendiri ya, karena kemarin kita tidak mempraktikkan yang segar ya, karena memang keterbatasan pertemuan ya, karena kalau disampaikan juga nanti begitu padat sekali, jadi yang saya sampaikan kemarin hanya dalam bentuk serbuk keringnya. Tapi kalau dalam bentuk segar itu bisa juga pengamatannya ya, apakah dia bentuknya sayatan melintang ya, apakah bentuknya itu longitudinal tangential section ya. Jadi apakah dia sayatan radial gitu. Mungkin lebih mudahnya bisa dilihat di sini ya di gambar ya. Jadi kalau bentuk batang ini misalkan batang nih bentuknya kayak gini. Jadi kalau ini adalah tausilet ya, ini bentuknya kayak gini atau cutter yang tipis gitu. Nah, ini kalau bentuknya transfer section itu dia yang paling atas gitu ya, bentuknya nanti bulat dia. Nah, kemudian kalau dia radial longitudinal dia dari atas ke bawah gitu ya dan seterusnya. Jadi semua itu tergantung dari bagaimana cara pengirisan dan itu sangat menentukan eh, apa namanya yang diamati itu bagian mana. Kalau dia yang bagian atas bulat-let ini yang diambil berarti seluruhnya nanti bisa kelihatan dalam kondisi dari atas ya kayak drone dari atas ya. Tapi kalau dia membelah seperti ini berarti dari atas sampai bawah itu ketahuan isinya apa gitu ya. Atau hanya pinggirnya saja atau tengahnya saja. Jadi semua tergantung dari kebutuhan yang mau kita lihat yang mana. Jadi kalau daun mau dilihat permukaan atas ya hanya sayat atasnya saja. Berarti itu hanya lapisan paling atas yang kita lihat. Berarti dia paraderma ya. Tapi kalau dia mau lihat posisi ke bawahnya juga gitu ya, walaupun setipis itu kan tuh lapisannya tebal kalau dia mati menggunakan mikroskop ya. Itu namanya longitudinal atau dalam kondisi miring ya, itu namanya transversal ya. Jadi semua tergantung bagaimana tipe irisan. Yang penting kalian paham aja ya, karena kalau farmasi kan kalau yang segar nggak begitu diterapkan ya. Kalau yang diterapkan itu yang dalam bentuk serbuk karena itu merupakan salah satu identifikasi dalam menentukan bahan baku yang memenuhi syarat gitu ya. Kemudian, nah ini saya berikan sekilas video ya untuk kalian gambaran ketika mengamati yang sifatnya segar. Jadi biar kalian itu bisa membedakan ya mana yang secara segar, mana yang secara kering dalam bentuk simplisia gitu ya. Silahkan bisa disimak. Yang dibutuhkan untuk melakukan pengamatan jaringan tumbuhan itu yang pertama tentu kita harus memiliki tumbuhannya terlebih dahulu. Ini adalah tumbuhan dari Adam Hawa ya. Saya ambil daunnya. Kenapa dinamakan Adam Hawa?
Katanya sih karena warna daun di kedua permukaannya berbeda. Kemudian kita harus membutuhkan mikroskop. Kenapa? Karena yang akan kita amati adalah jaringan. Ingat, jaringan itu adalah sekumpulan sel ya. Berarti untuk mengamati jaringan kita harus menggunakan mikroskop. Mikroskop yang kita gunakan kali ini adalah mikroskop cahaya ya, dengan lensa okulernya 1 atau monokuler ya. Kemudian berikutnya yang kita butuhkan adalah air untuk membasahi sayatan yang nanti kita ambil, dan satu buah objek glass dan satu buah cover glass. Objek glass ini digunakan nanti untuk meletakkan sayatan atau hasil sayatan ya, sedangkan cover glass digunakan untuk menutupinya. Lalu kita membutuhkan silet. Ini digunakan untuk menyayat tipis lapisan permukaan atau jaringan yang akan kita amati. Lalu kita membutuhkan tusuk gigi. Ini digunakan nanti pada saat meletakkan cover glass untuk menutupi preparat hasil sayatan. Pengamatan jaringan tumbuhan kali ini akan kita mulai dengan mengambil sayatan dari tanaman ya. Ini tanaman rhodiocolor atau Adam Hawa ya. Kita buka dulu siletnya. Semoga siletnya tajam. Oke, ada dua jenis sayatan pada tumbuhan. Apabila sayatannya memotong tumbuhan menjadi dua bagian dari sini atau seperti ini namanya sayatan melintang. Sedangkan jika dipotongnya dari bagian atas ke bawah seperti ini, ke bawah, ini dinamakan sayatan membujur. Oke, ada dua jenis sayatan, berarti ada sayatan melintang dan sayatan membujur. Kita akan melakukan sayatan melintang pada permukaan daun rhodiocolor. Ini ditujukan untuk mengambil lapisan atasnya. Apa yang akan kita lihat nanti? Kita akan melihat jaringan epidermis pada tumbuhan rhodiocolor ini. Namun sebelum kita menyayat, sebaiknya terlebih dahulu kita mempersiapkan objek glass juga cover glass beserta tusuk giginya ya. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah meneteskan air pada permukaan objek glass. Kita pakai pipet ya, biar tetesannya nanti tidak terlalu banyak. Nih yang berwarna merah dan bening ini pipet. Oke, kemudian kita teteskan secara perlahan. Nah, cukup, tidak usah terlalu banyak-banyak. Lalu berikutnya yang akan kita lakukan adalah menyayat bagian tanaman rhodiocolor atau si daun Adam Hawa ini ya. Oke, usahakan sayatan dilakukan setipis mungkin. Setelah kita berhasil mendapatkan sayatannya, kita pindahkan ke permukaan objek glass ini. Lalu berikutnya kita tutup menggunakan cover glass. Jangan sampai ada gelembung ya, karena itu nanti akan mengganggu pengamatan. Nah, ini yang dinamakan dengan preparat ya. Nanti preparat ini akan kita amati pada mikroskop. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah, ini lensa okuler ya. Kemudian pada mikroskop itu ada dua jenis lensa. Yang pertama adalah lensa okuler dan yang kedua adalah lensa objektif. Jadi cara kerjanya itu membesarkan preparat yang terdapat di dalam meja preparat ya. Yang mana meja preparat ini yang berwarna hitam di sini. Nah, kita simpan preparat yang akan kita amati. Kemudian kita jepit ya dengan penjepit yang ada pada preparat. Fungsinya agar preparatnya diam. Kemudian kita putarkan makrometernya. Ada dua pemutar ya, ada makrometer, kemudian ada mikrometer.
Apa bedanya? Makrometer itu pemutaran kasar ya, jadi gerakannya kasar nih, atau cepat ya. Sedangkan kalau pemutar lembut mikrometer itu gerakannya smooth, itu digunakan nanti untuk memfokuskan gambarnya. Oke, Anda juga harus tahu cara memegang mikroskop yang benar itu seperti ini ya, karena ini ada pegangannya, kemudian ini ada dasarnya atau dudukannya. Nah, harus seperti ini. Kenapa? Biar kokoh ya memegangnya. Lalu sekarang kita akan coba melakukan pengamatan jaringan dari tumbuhan Adam dan Hawa. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah memfokuskan cahaya. Jadi ini kan di bawah ada cerminnya, fungsinya itu untuk memantulkan cahaya. Jadi kita cari tahu dulu nih arah datang cahaya dari mana, kemudian kita atur posisi cerminnya agar cahaya masuk ke diafragma ya. Oke, kita cari cahayanya dulu. Nah, ketika cahayanya yang kita butuhkan itu sudah kita dapatkan, maka pada lensa okuler nanti akan terlihat berwarna putih terang. Nah, kemudian setelah kita menemukan cahaya, kita atur posisi dari preparat yang akan kita amati. Lalu kita tentukan perbesarannya. Ini lensa okulernya 10 kali, sedangkan lensa objektifnya di sini ada 2, ada yang 10, juga ada nih, ini yang 10 dan ada yang 40. Oke, perbesaran yang dibuat dari mikroskop ini adalah hasil kali antara lensa okuler dan lensa objektif. Contoh, apabila kita menggunakan lensa objektif dengan ukuran 10, maka hasil pembesaran yang akan kita dapatkan itu adalah 10 kali 10. Berarti preparat yang ada di bawah ini diperbesar sebanyak 100 kali. Nah, sekarang kita arahkan preparatnya agar lurus dengan lensa objektif. Kemudian kita perlahan putarkan makrometernya sampai terlihat ada sesuatu yang berwarna. Nah, ini sudah dapat. Lalu yang kita lakukan berikutnya adalah memutarkan mikrometer untuk mendapatkan gambar yang jelas ya. Nah, kemudian setelah nampak perbesarannya seperti ini, kita amati sel dari atau jaringan dari tumbuhan Adam dan Hawa ini. Nah, seperti apa gambarnya? Anda bisa memotretnya atau memfotonya, mendokumentasikannya. Hasil dokumentasinya terlihat pada gambar berikut. Jangan lupa untuk mendokumentasikannya. Kita gunakan foto dari kamera HP saja ya. Anda aktifkan HDR-nya. Lalu kita arahkan secara perlahan menuju ke lensa okulernya. Oke, ini harus dilakukan secara hati-hati. Nah, apabila sudah mendapatkan gambar yang bagus, kita kunci pencahayaannya ya, agar tidak berubah-berubah. Lalu kita ambil foto terbaik. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini gambar yang tadi atau hasil dari perbesaran jaringan pada tanaman Adam dan Hawa. Anda perhatikan pada gambar ini ada bagian yang berwarna ungu ya. Kenapa ungu? Karena ingat kembali bahwa tadi daunnya juga berwarna ungu ya. Ini adalah lapisan bagian paling luar. Jadi ini adalah jaringan epidermis. Anda perhatikan susunan selnya itu sangat rapat sekali ya. Nih, susunan selnya sangat rapat. Kenapa demikian? Karena fungsi dari epidermis kan untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya, sehingga susunannya harus rapat. Lalu, nah, Anda perhatikan ada suatu struktur seperti mata ya, seperti mata. Sebenarnya ini adalah mulut daun atau yang kita kenal dengan stomata.
Jadi stomata ini fungsinya untuk memasukkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen dari dalam daun. Ini berkaitan dengan peristiwa fotosintesis ya. Ini yang dinamakan dengan stomata. Jadi stomata itu merupakan salah satu modifikasi dari sel epidermis. Kemudian setelah Anda selesai mengamati jaringan yang terdapat pada daun Adam dan Hawa ini, pengamatan kita akan dilanjutkan untuk mengamati bagian akar, batang, dan daun pada tanaman dikotil dan monokotil. Langkah-langkahnya bagaimana? Sebenarnya langkahnya sama ya. Langkahnya itu jadi Anda siapkan tanamannya, organ tanamannya, kemudian Anda juga siapkan objek gelasnya, kemudian Anda sayat bagian dari organ tumbuhan tersebut, letakkan pada objek gelas, kemudian tutup dengan cover gelas. Dan selanjutnya silahkan Anda amati secara bergantian ya setiap jaringan tersebut. Dan untuk mengefektifkan waktu, Bapak telah menyiapkan berbagai jenis preparat di sini. Ada preparat daun jagung, ini untuk monokotil ya. Kemudian ada batang jagung, dan juga ada akar monokotil ya. Nah, ini untuk monokotil mulai dari akar, batang, dan daun. Juga ini ada daun dari tanaman beringin, tumbuhan beringin. Kemudian ada batang dikotil, dan juga ada akar dikotil. Jadi yang akan kita lakukan adalah mengamati struktur atau anatomi dari akar, batang, dan daun tumbuhan monokotil dan dikotil. Langkah-langkahnya bagaimana? Ya, pertama yang akan kita lakukan adalah silahkan Anda mau mengamati yang mana dulu, monokotil dulu atau dikotil dulu. Seperti biasa Anda letakkan pada meja preparat, jangan lupa untuk menjepitnya. Biar apa? Biar tidak bergerak ya. Oh ya, cahayanya tadi sudah kita atur ya. Kemudian luruskan objek dengan lensa objektifnya. Kemudian Anda putarkan makrometernya. Ketika sudah ketemu, Anda putarkan mikrometernya sampai mendapatkan gambar yang benar-benar bagus. Kemudian ulangi secara bergantian untuk mengamati preparat yang lainnya. Nah, apa bedanya preparat yang disediakan? Nah, kalau preparat seperti ini namanya preparat awetan. Jadi ini sudah diawetkan. Biar apa? Biar lebih mempermudah ketika untuk melakukan pengamatan. Oke, hasil pengamatannya silahkan Anda simak pada slide berikut.
Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, kita mengenal ada istilah mikrokimia ya. Jadi memang dalam mengidentifikasi suatu fragmen itu tidak bisa melulu tentang Aquades. Kalau kemarin kan kalian praktek hanya menggunakan Aquades ya untuk tetesannya gitu. Tapi kalau khusus ingin mengetahui kandungan yang ada di dalam fragmen itu, kita bisa menggunakan reagen-reagen tertentu. Nah, kalau yang hanya ingin melihat objeknya saja ada atau tidak fragmennya ya cukup Aquades gitu ya. Tapi kalau ada beberapa fragmen yang mungkin karakteristiknya berlendir gitu ya, untuk mengetahui objek yang mengandung lendir ya kita bisa menggunakan alkohol 96% ditetesinnya. Atau kalau untuk mengetahui atau mendeteksi kristal CA oksalat ya atau kalsium karbonat dalam sel kita bisa menggunakan HCl 25%. Atau kalau ingin menjernihkan kita pengamatan amilum kita bisa menggunakan kloral hidrat gitu ya. Atau kalau untuk mengetahui tanin ada tidaknya di dalam fragmen sel itu, kita bisa menggunakan FeCl3. Karena sebetulnya ini semua adalah reagen-reagen yang bisa memberikan reaksi kimia ya ketika fragmen sel itu bertemu dengan zat warna itu sehingga menghasilkan reaksi gitu ya, yang mana nanti akan ada perubahan warna yang bisa diamati karena dia mengandung fragmen tersebut. Jadi dia lebih bisa teridentifikasi secara spesifik gitu ya ketimbang yang hanya menggunakan Aquades saja gitu. Baik, kita kalau berbicara masalah organ itu banyak banget ya pada tumbuhan ya, ada organ daun, organ akar ya, organ batang, organ bunga dan lain-lain. Tapi sekali lagi saya sampaikan karena kuliah kita sampai jam setengah lima aja, jadi nanti setengah lima kita mau sampai di bagian mana kita selesai ya. Jadi nanti sisanya tinggal kalian lanjutkan di video yang sudah saya share ya atau dari materi yang nanti akan saya sharekan gitu karena memang morfologi anatomi ini banyak banget bahasannya ya jadi sangat tidak mungkin hanya disampaikan dalam satu kali pertemuan tapi penting untuk disampaikan ya. Oke, nah ini tadi saya sampaikan ya, jadi organ pada tumbuhan itu kalau secara makroskopis kita ngelihat, oh itu daun, oh itu akar, oh itu batang, oh itu bunga. Tapi kalau hanya dilihat berdasarkan makro saja atau morfologi saja, itu tidak cukup. Tapi kita harus tahu secara internalnya ya. Di dalam daun itu ada yang disebut dengan jaringan. Masih ingat ya jaringan itu apa? Kan ini sudah pernah disampaikan di anatomi fisiologi manusia ya, bahwasanya ada struktur kehidupan sel yang bermula dari sel. Sel itu adalah unit terkecil kehidupan ya. Artinya dalam hal ini sel itu adalah penyusun utama. Kemudian sel yang memiliki karakteristik yang sama, memiliki fungsi yang sama, itu akan membentuk jaringan. Nah, jaringan akan berkumpul dengan jaringan-jaringan yang lain, kemudian memiliki fungsi yang sama membentuk organ. Nah, organ membentuk sistem organ, dan seluruh sistem organ akan membentuk individu yang utuh. Nah, ingat kan ya yang sudah pernah saya sampaikan. Nah, ini kan tumbuhan, Bu. Ya sama aja, semua makhluk hidup seperti itu. Beda cerita kalau dia mikroorganisme yang hanya satu sel saja, gitu ya. Oke, kita harus paham dulu yang namanya jaringan. Jaringan itu kalau pada tumbuhan itu ada yang disebut dengan jaringan meristem dan permanen. Nah, ini saya sampaikan perbedaan keduanya karena sebetulnya ini kita hanya sebatas mengulang ya pelajaran IPA yang mungkin sebelumnya kalian sudah peroleh itu kan atau pelajaran biologi yang sebelum juga sudah peroleh bahwasanya tumbuhan itu kenapa dia bisa tumbuh ya kenapa dia bisa berkembang karena dia punya jaringan yang secara spesifik punya kemampuan untuk membelah ya karena pada tumbuhan ada dua tipe jaringan ya yang pertama jaringan meristem. Nah yang disebut jaringan meristem itu tadi adalah jaringan yang aktif membelah jadi ada di pucuk ya jadi kalau ada iklan pucuk-pucuk nah itu artinya adalah bagian yang memang selalu membelah sehingga tumbuhan itu bisa aktif untuk tumbuh ke atas gitu ya. Nah untuk jaringan meristem ini bisa dibedakannya ya, apakah dia berdasarkan asal terbentuknya, apakah dia letak terbentuknya, ya itu beda-beda. Kalau dia berdasarkan asal terbentuknya, itu ada jaringan promeristem.
Jadi promeristem ini adalah tahap embrio dari perkembangan meristem. Jadi masih bakalnya gitu ya, yang itu ada di ujung akar sama ujung batang yang saya sebut pucuk-pucuk tadi ya. Disitulah pusat pertumbuhan utama. Sel-selnya sangat aktif membelah gitu ya. Kemudian ada meristem primer ya. Jadi ini yang membuat batang itu bisa tinggi ya, terutama yang punya kambium ya, yang memang itu tumbuhan besar. Selain tinggi juga bisa melebar diameternya. Kalau yang membuat tinggi itu disebut dengan meristem primer. Kalau yang membuat lebar diameter batangnya itu disebut sekunder. Ya, jadi kalau kalian pernah belajar tentang ilmu tumbuhan di hutan, ya, kan jenisnya tumbuhan pohon besar ya, itu ada istilah lingkaran tahun. Jadi lingkaran tahun itu adalah aktivitas dari kambium ya. Yang mana lingkaran tahun itu kalau dilihat itu bentuknya ada yang gelap, terang gitu ya. Itu bisa untuk menentukan usia tanaman tersebut. Kok bisa, Bu? Itu kan berdasarkan musim ya. Kapan musim kemarau, kapan musim hujan, itu nanti warnanya kan berbeda-beda karena pengaruh dengan proses penyerapan air ya. Nah, kenapa bisa diidentifikasi di Indonesia? Karena Indonesia hanya punya dua musim, makanya enak kalau nggak panas hujan, gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah campur-campur ya, kayaknya kalau pagi siang itu panas banget, ternyata malam hujan gitu kan. Ya memang sih tidak bisa ditebak sekarang ya, musim kemarau, musim hujan itu udah campur baur ya. Tapi paling tidak itu kalau di hutan belantara itu masih berpengaruh karena menjadi sumber untuk air ya, air hujan itu. Jadi kalau pas hujan berarti kan kadar airnya di dalam tanah meningkat gitu ya. Jadi penyerapannya semakin banyak begitu. Oke, kemudian kalau berdasarkan letaknya ada apikal, ada interkalat, ada lateral. Ya, ini juga sama sih sebenarnya ya. Kalau apikal itu yang bisa menyebabkan proses perpanjangan dan nantinya bisa tumbuh gitu ya, yang menghasilkan tunas apikal ya. Jadi yang ada di apa itu namanya bagian apa itu ruas-ruas ya yang nantinya akan menjadi organ baru gitu kan. Kemudian ada interkalar ya. Jadi ini misalkan kalau kita mau membersihkan rumput gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memangkas rumput, rumputnya itu akan tumbuh kembali. Padahal itu kayaknya kita udah mangkas gitu ya. Karena dia punya yang namanya meristem interkalar, dia bisa tumbuh lagi gitu ya. Kemudian lateral ini merupakan pertumbuhan sekunder ya, hampir sama kayak meristem sekunder tadi yang menyebabkan tumbuh tinggi dan besar gitu ya. Artinya kan karena dia punya meristem primer ya yang bisa membelah aktif dan memiliki kambium gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang permanen ya, kenapa dikatakan permanen? Karena dia itu memiliki aktivitas yang stuck ya. Artinya sudah berhenti pertumbuhannya karena dia mengalami perubahan bentuk dan fungsi untuk diferensiasi. Tapi ini penting sekali ada di dalam tumbuhan ya. Ada jaringan epidermis, ada parenkim ya, ada penyokong, ada pengangkut gitu ya. Nah, kemudian untuk epidermis ini biasanya ada di permukaan atas, entah itu daun, entah itu batang gitu ya, yang memang untuk sebagai pelindungnya. Nah, ada beberapa bagian organ yang mengalami modifikasi. Misalkan stomata yang tadi pengamatan mikroskopis yang sudah disaksikan bersama-sama di video ya. Memang saya tidak melakukan praktik ini untuk semester ini ya. Saya lagi memang waktunya sangat terbatas gitu kan. Karena praktek kalian tuh harus dibagi shift. Jadi shift 1 sama shift 2 di pekan yang berbeda dan harus memiliki topik yang sama. Itu kan artinya banyak topik yang harus dipadatkan begitu ya, dan saya memang tidak menyampaikan untuk yang pengamatan sampel segar. Jadi itu nanti bisa dipelajari secara mandiri saja melalui video tadi ya, karena pada prinsipnya sama, karena kita ingin melihat apa sih karakteristik khas dari organ tersebut. Karena tadi yang diamati adalah daun, yang sudah saya jelaskan di awal ya, daun tuh khas sekali sebagai proses transpirasi, respirasi, jadi harus ada mulut daunnya atau yang kita sebut dengan stomata. Jadi tadi yang kayak mata-mata tadi itu adalah stomata yang bisa menutup dan membuka sesuai aktivitasnya itu. Apakah bisa ngeliat langsung Bu? Ya enggak. Jadi harus menggunakan alat bantu mikroskop gitu.
Kemudian parenkim, jadi ini disebut juga dengan jaringan dasar ya, karena parenkim ini penyusun semua bagian organ yang ada di apa namanya tumbuhan itu ya, jadi memang harus ada. Kemudian ini juga sebagai apa ya, bisa dikatakan itu sebagai penguat ya. Jadi kalau semisal tumbuhan itu tidak ada parenkimnya, penyusun parenkimnya tidak ada, ya itu akan sulit sekali untuk berdiri kokoh gitu. Nah, kalau penyokong itu jelas untuk melindungi ya, kemudian memperkuat jaringan parenkim, jadi saling menguatkan gitu. Ya, bagus banget ya ini ya. Jadi kalau bisa itu kita itu dengan yang lain saling menguatkan saja gitu ya. Bu, saya nggak kuat, yang lain nggak kuat, saya nggak kuat juga. Bu, yaudah kalian berkumpul aja saling menguatkan, nanti lama-lama akan kuat gitu kan. Kemudian pengangkut. Nah, kalau pada manusia punya sistem peredaran darah ya untuk mengedarkan sari-sari makanan, mengedarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh gitu ya. Kalau tumbuhan kan nggak punya peredaran darah kan, tapi harus punya pengangkut. Siapa yang mau ngangkut bahan makanan dari akar ke daun untuk proses fotosintesis kalau nggak ada? Makanya harus ada. Apa itu namanya pembuluh pengangkut ya? Ada silem, ada floem. Pernah dengar ya istilah itu karena ini bukan bukan hal yang baru saya yakin ya dari kita SD sudah pernah belajar atau SMP gitu ya. Nah, yang pertama adalah akar ya. Jadi kita tahu bahwasanya akar ini menjadi bagian yang membuat tanaman itu tidak ambruk ya. Jadi harus kokoh ini pondasinya sebelum si tanaman itu berdiri kokoh dan besar gitu ya. Kena angin, kena hujan itu tidak tumbang. Karena pada prinsipnya kalau kita mau ambil hikmahnya ya, ketika kita ingin menjadikan kita kuat, itu bukan yang nampak secara visual dari luar, tapi dari dalam kita. Dari dalam kita ini harus diperkuat dulu, terutama keyakinan. Kalau nggak kuat, ya mau sebagus apa penampilan kita, ya kalau tumbang pasti tumbang gitu. Tapi kalau keyakinan kita sudah apa namanya, sudah bisa mengikuti semuanya gitu ya, ya insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Ya Bismillah saja ya apa yang menjadi beban kita gitu ya, karena memang dalam hal ini harus bisa dijalani dengan baik. Belajar dari akar ya. Nah, meskipun akar ini menentukan itu semua, tapi memang tidak semuanya memiliki akar yang kuat ya. Karena kuat tidaknya tergantung dari jenis tanamannya. Tapi ngerti kok yang Maha Pencipta ya. Kalau memang akarnya nggak kuat, pasti badannya nggak gede-gede amat gitu ya. Maksudnya gimana Bu? Contoh, kalau pohon mangga itu kan harus memiliki akar yang kuat. Tipenya apa? Tunggang ya. Tunggang itu dimiliki oleh jenis tumbuhan dikotil ya, yang mana memiliki kambium. Jadi ada kesempatan dia untuk bisa bertumbuh besar dan lebar. Nah, kalau dia nggak tunggang, dia mempunyai bagian yang masuk ke dalam tanah itu ya. Cabangnya memang sedikit, tapi dia punya bagian yang masuk ke dalam tanah dan itu kuat ya. Itulah yang membuat dia bisa menopang besarnya kambium yang mungkin bisa membuat batangnya lebar. Beda dengan padi, beda dengan rumput ya, badannya nggak begitu gede, makanya akarnya juga nggak begitu kuat gitu ya. Semua kita bisa belajar dari sini. Apa belajarnya? Bahwasannya Allah atau Tuhan itu tidak pernah membebani kemampuannya di luar batasnya. Belajar dari ini semua gitu ya. Bahwasannya kalau memang kita ini dibebani, merasa dibebani gitu ya, berat amat ya, itu nggak bukan salah porsinya, memang itu sudah porsi Anda, tapi Andalah yang membuat itu berat gitu. Artinya dalam hal ini yakin saja apa yang menjadi beban kita sekarang itu sudah ada takarannya, sudah ada yang mempertimbangkan. Berarti pundak kalian ya dalam tanda kutip akarnya itu sudah kuat kalian. Tinggal keyakinan kalian aja merasa kuat atau tidak gitu ya. Artinya nanti kalau sudah selesai, oh ternyata saya bisa ya, kayak gak yakin ya gitu ya dengan kemampuan kita sendiri gitu. Tapi nyatanya memang bisa gitu ya. Artinya dalam hal ini akar itu pun diciptakan juga berdasarkan kemampuannya. Ya kalau memang dia mampunya hanya menopang tubuhnya padi atau rumput, jadi kasihlah akar yang kecil gitu ya. Karena kan nggak sebegitu penting juga. Kalau gede-gede juga kan akhirnya kuat juga kan badannya kecil gitu. Tapi kalau kayak mangga, kayak akasia itu kan badannya besar ya karena berkambium, dikotil gitu. Maka akarnya harus kuat
gitu ya. Makanya semua dikembalikan aja bahwasanya kalau memang kita diberikan beban seberat ini berarti kita dianggap kuat. Maha pencipta aja merasa kita yakin hambanya kita ini kuat, masa yang menjalani nggak kuat gitu ya. Nah ini bisa diambil hikmahnya. Jadi belajar itu jangan ngalir aja. Satu-satu diambil hikmahnya. Belajarlah dari itu semua. Walaupun kita belajar bukan dari makhluk hidup manusia. Kita bisa belajar dari hewan, kita bisa belajar dari tumbuhan, fenomena-fenomena unik gitu ya. Yang satu yang paling sering itu ketika melihat sekumpulan kucing gitu ya, ini orang tua sama anaknya, kemudian salingnya itu ya, hewan aja yang nggak punya akal pikiran bisa loh melakukan itu semua gitu ya, saling sayang, saling peduli gitu kan. Nah ini manusia yang dibekali segala sesuatunya kok nggak bisa ya, banyak yang nggak bisa gitu. Nah artinya harusnya kita lebih banyak plusnya ya ketimbang mereka yang hanya diberikan akal yang bukan pikiran gitu ya, artinya hanya punya otaknya saja gitu ya kasarannya ya, tetapi nggak ada kemampuan untuk berpikir. Sedangkan manusia tuh kompleks ya, punya akal, punya pikiran, dan punya otak juga gitu ya, artinya tidak seperti mereka. Kembali ke akar ya. Jadi akar itu ada dua macamnya, ada tunggang, ada serabut. Kalau kalian perhatikan di sini, tunggang itu cabangnya dikit, tapi dia ada yang bagian apa namanya itu akar yang masuk ke dalam dan itu panjang, itu kuat gitu ya. Jadi ini yang memperkuat, jadi dia tertanam di buminya itu kuat gitu. Tapi kalau yang ini banyak cabang tapi nggak ada bagian yang menancap ke dalam gitu ya. Jadi gampang banget dicabut gitu ya. Jadi memudahkan kita juga sebenarnya ya. Jadi jangan ada alasan di rumah saya banyak banget tuh rumput-rumputnya belum saya bersihin. Ay males lah ini. Ya, itu bener males itu. Kenapa? Karena sebetulnya mencabut rumput lebih mudah ketimbang mencabut pohon mangga gitu kan. Karena mereka akarnya lebih lebih ringan untuk dicabut gitu. Nah, perbedaannya itu bisa kalian lihat pada tabel ya. Jadi kalau di sistem perekarannya, kalau monokotil itu serabut, kalau dikotil itu tunggang ya. Kaliptra ya, kaliptra itu terlihat jelas, sedangkan kalau dikotil tidak gitu kan. Kemudian ada perisikel ya, ada xylem phloem. Ini secara anatominya ya memang tidak bisa kita lihat langsung. Ini juga di tahun sebelumnya memang saya mempraktikkan untuk kalian membedakan sampel yang diambil dari tanaman dikotil sama monokotil untuk melihat karakteristik pembuluh angkutnya ya. Tapi mohon maaf ya kali ini tidak bisa, tapi paling tidak kalian belajar aja ya. Kalau untuk yang silem ya, silem dan phloem itu tipenya adalah kolateral tertutup, jadi letaknya berselang-seling seperti ini ya. Dia cantik kayak kue pie ya. Sedangkan kalau untuk yang apa namanya yang monokotil dia tersebar bebas seperti ini karena dia tidak ada kambium. Kalau di sini ada kambium di antara silem dan phloemnya ya. Tapi kalau ini nggak ada kambium, jadi mau sampai kapanpun batangnya nggak akan pernah membesar. Jagung mau usianya berapapun nggak akan pernah membesar ya. Sama dengan padi, sama dengan rumput itu juga tidak pernah membesar karena memang tidak ada kambiumnya. Yang membuat membesar itu adalah kambium ya. Oke, yang ini kaitannya dengan jaringan yang ada pada akar nih ya. Jadi ada epidermis, ini yang paling luar nih ya sebagai pelindung jaringan-jaringan atau sel-sel yang ada di bawahnya ya. Nah, ini ada penonjolan yang bentuk rambut ya. Inilah yang disebut dengan cabang-cabang akar yang dia bisa kemana-mana menyerap air, nutrisi dan lain-lain gitu kan ya. Kemudian korteks itu satu lapis di bawah epidermis ya. Dia kalau dilihat secara anatominya susunannya lebih lebar-lebar gitu ya. Karena di sini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi kalau ada tanaman yang akarnya menggembung ya, itu berarti sebagai tempat penyimpanan makanan gitu ya. Jadi selnya harus lebar biar enak buat nyimpen makanan, terutama amilum ya, entah itu misalkan ubi-ubian ya, dalam hal ini tuh kan bisa kita manfaatkan juga ya, yang mana memang itu sebagai sumber pangan gitu. Kemudian ada endodermis ya. Endodermis ini yang lapisan setelah korteks gitu ya. Jadi dia terdiri dari selapis sel ya. Dia kalau dilihat itu bentuknya ada semacam penebalan gabus ya yang membentuk pita kaspari sehingga dia tidak bisa ditembus oleh air.
Jadi memang pertahanan dari tubuh manusia dan tubuhnya tumbuhan itu sebenarnya hampir sama sebetulnya. Beda perangkatnya aja. Kalau pada manusia itu kan tipe-tipe selnya itu membrannya itu dia semi permeable. Pernah dengar ya? Karena pernah saya sampaikan juga itu di mata kuliah lain. Semi permeable itu artinya apa? Hanya zat-zat yang bisa diizinkan masuk saja yang bisa. Gitu. Kalau enggak ya enggak. Nah ini menghindari apa? Ada kelebihan air yang bisa jangan kita pas lagi mandi airnya masuk semua ya badan kita jadi gembung gitu kan. Makanya dalam hal ini walaupun kita punya pori-pori tapi tidak sembarangan itu air bisa masuk. Kalian berenang di kolam yang awal masuk mungkin beratnya hanya 50 kilo, keluar-keluar bisa 100 kilo gitu ya, karena air semua masuk. Nah, kita punya perlindungan itu agar aktivitas sel di dalam tubuh kita tidak rusak gitu ya. Kalau selnya terlalu banyak menyimpan air kan pecah gitu ya, akhirnya membahayakan. Makanya kita punya yang namanya membran itu tadi yang sifatnya selektif permeable itu. Sama dengan tumbuhan, tumbuhan pun juga memiliki endodermis ini yang tidak mudah dimasuki oleh air yang dari luar. Apalagi kan mereka tidak ada payung, tidak ada tempat tinggal terpapar terus oleh air hujan gitu. Kalau pas musim hujan kan takutnya kalau nggak ada perangkat ini mereka masuk semua itu airnya sehingga membuat sel-selnya menjadi rusak gitu ya. Nah, ini adalah cara Tuhan atau cara Allah yang membuat melindungi makhluk-makhluknya ya untuk bisa tenang, nyaman menjalani kehidupannya masing-masing gitu ya. Terkadang hanya kita yang tidak mau bersyukur ya. Kita selalu merasa kurang, kurang, kurang. Kok saya nggak begitu, kok saya nggak begini. Padahal kita tuh sudah diciptakan jauh lebih mudah, lebih enak gitu ya. Karena kalau kita menilai orang lain terus, ya itu tidak akan ada habisnya gitu ya. Karena rasa syukur itu harus dimulai dari diri sendiri. Syukur tentang apa? Kalau kita lebih baik daripada hari kemarin ya, bukan lebih baik dari orang lain ya, tapi lebih baik dari hari kemarin. Begitu seterusnya ya. Hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Besok lebih baik dari hari ini dan seterusnya. Nah, itulah cara syukur yang baik ya. Nah, kemudian yang keempat ada silinder pusat atau stele ini yang bagian tengah. Ini yang apa namanya yang ditunjuk ini ya. Jadi ini sebagai tempat untuk kalau dia monokotil, kalau dia dikotil itu tempat adanya kambium. Ya, ini bagian tengah yang bisa membesar untuk batangnya gitu ya. Nah, untuk pertumbuhannya dia ada beberapa karakteristik ya. Jadi kalau dia itu ke arah luar itu akan membentuk akar cabang ya. Jadi cabangnya akar-akar itu yang sifatnya meristematik atau aktif membelah. Itulah kenapa kalau cabang-cabang akar ini cepet banget tumbuhnya. Yang paling ngeri itu kan kalau nanam tanaman yang akarnya mudah menjalar di dekat rumah. Ya, kenapa? Kalau dia bisa masuk ke bagian dinding, genteng, semuanya dimasukin sama dia ya, karena dia nggak mengenal, karena dia pengennya apa tumbuh terus karena ada jaringan meristematik gitu kan. Makanya biasanya kalau mau menanam pohon yang ukurannya besar, agak jauh dari rumah, takutnya nanti akar yang bawah yang kita nggak tahu ngedongkal apa lantai kan berbahaya ya, atau menimpai rumah kan juga berbahaya gitu. Dan juga dilihat usianya. Kalau usianya sekiranya sudah terlalu lama, ya jangan disayang-sayang, baik ditebang ya, digantikan yang baru. Karena takutnya nanti yang nebang adalah alam. Ketika yang nebang alam nggak ada persiapan, jatuhnya apa? Bruk, nyimpain rumah. Ya kalau penghuninya pada pergi, kalau ada di situ sangat berisiko untuk keselamatan. Ya. Nah, kemudian pada tanaman ini kalau dia sifatnya adalah mono apa namanya dikotil, dia akan mengalami pertumbuhan sekunder ya. Di mana perisikel ini akan menghasilkan kambium vaskuler, silem dan flom, jaringan pengangkut tadi ya. Yang itu nanti akan melakukan fungsinya masing-masing ya. Dia akan mengangkut nutrisi air dari akar menuju ke daun. Kemudian mengedarkan kembali sari-sari makanan dari daun ke seluruh bagian tubuhan. Jadi tetap ada sistem transportasi kalau pada daun. Kemudian untuk jaringan pengangkut tadi sudah saya jelaskan ya, ada phloem sama xilem. Ini yang saya sebutkan fungsinya tadi. Kalau phloem itu yang xilem dulu aja yang lebih mudah ya, yang dari bahan mentahnya dulu. Kalau xilem itu dia mengangkut air unsur hara yang ada di dalam tanah melalui akar menuju ke daun dan batang. Batang dan daun ya. Kalau batang itu kan hanya sebagai tempat untuk melalui ininya saja
apa namanya, kalau untuk daun sebagai tempat untuk fotosintesisnya. Gitu. Kalau phloem berarti ngangkut yang sudah matang, ya, yang sudah dimasak itu diedarkan seluruh bagian tumbuhan dari daun yang memerlukan. Nah, ini contohnya kalau yang sifatnya adalah apa namanya? Ini yang dikotil, ya. Ini yang monokotil. Kalau kalian lihat kan, kalau yang dikotil kan jelas ya bentuknya itu selang-seling. Ini serabut phloem, ini xilem, ini cambium. Jadi di antara phloem sama xilem itu ada cambium, ya. Tapi kalau untuk yang monokotil tuh enggak tersebar seperti choco chip ya. Kalau kalian kemarin Lebaran nemuin roti kue yang modelannya ada choco chip coklat, nah hampir sama itu kayak pembuluh monokotil ya. Tapi choco chipnya ini kalau dilihat lagi itu ada pembagian xilem dan phloem, tapi bedanya enggak ada cambiumnya karena dia monokotil. Kemudian empulur, ya, empulur itu yang bagian tengahnya, ya. Jadi empulur ini tersusun dari sel-sel parenkim, ya, terutama sih kalau pada batang berkayu, ya, yang kelihatan tengahnya, yang memang ini merupakan pusat dari batang, ya. Tapi kalau untuk monokotil rata-rata sih hilang, ya, karena kan beda ya kalau dikotil sama monokotil. Kalau dikotil itu kan dilindungi yang namanya ada kambium itu tadi. Tapi kalau di monokotil nggak ada. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini saya hanya bisa menyampaikan untuk yang akar saja ya. Organ-organ yang lain silahkan bisa apa namanya, dibaca secara mandiri ya, karena harapannya kalian bisa belajar secara apa, menyeluruh dari apa yang sudah disampaikan. Jadi kalau belajar morfologi ya berarti daun, akar, batang gitu ya, bunga, biji gitu kan, seperti yang sudah kalian lakukan praktek farmakognosi kemarin kan, sebisa mungkin sampelnya diambil dari berbagai organ-organ yang tersedia di Simplicia Lab gitu ya. Nah, anatomi juga sama ya, dari akar, daun, batang, dan lain-lain itu semua. Jadi harapannya ini bisa menambah wawasan kalian tentang ilmu botani atau ilmu tumbuhan yang tujuannya menunjang keilmuan farmasi khususnya di bidang bahan alam, ya. Karena bagaimanapun kalau kita ingin mengembangkan bahan alam di Indonesia itu mayoritasnya bisa kita kembangkan dari tumbuhan. Meskipun ada sumber daya alam lagi yang bisa kita manfaatkan, yang kemarin kita belajar mikrobiologi dari mikroba. Tapi kembali lagi, untuk mengembangkan mikroba menjadi apa, bahan baku untuk obat, untuk sediaan itu butuh, ya, bisa dikatakan effort yang lebih tinggi ya, ketambah fasilitasnya yang harus mendukung karena mengingat semuanya harus dilakukan secara steril gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan. Tapi ini juga menjadi bahan evaluasi kita. Meskipun kita bisa memanfaatkan sebebasnya tumbuhan yang ada di sekitar kita, meskipun kita ini sudah dianggap sebagai negara mega biodiversitas gitu ya, besar keanekaragaman hayatinya, jangan terlena ya. Jangan terlena. Kenapa? Karena kita menganggap banyak, karena kita manfaatin terus tidak ada regenerasi, tidak ada perbaharuan. Ya akhirnya lama-lama punah. Kalau ingin menjadi manusia yang egois ya oke, lakukan itu. Cukup di kita. Artinya generasi berikutnya, anak cucu kita nggak akan pernah menemui tanaman itu lagi. Karena kita sudah habiskan tanpa adanya regenerasi, atau kalau dalam bahasa kehutanan tuh reboisasi. Ya kita nggak usah terlalu jauh, reboisasi itu kan program yang sifatnya besar ya. Regenerasi aja yang ada di sekitar rumah kita. Kita habis memanfaatkan tanaman ini, diambil ya kita tanam lagi gitu ya. Menumbuhkannya lagi, jangan sampai nanti itu hilang dan akhirnya kita kehilangan sumber gitu ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Masih ada waktu 10 menit untuk bisa saya sediakan jika ada yang bertanya, dan saya akan coba absen ya yang hadir di Zoom untuk mata kuliah farmakognosi yang saya panggil namanya, bisa bilang hadir. Oke, saya ambil dari pembagian kelompok farmakop ya.
Yang saya panggil namanya bisa bilang hadir ya. Yeti Novika ada? Hadir, Bu. Oke. Betty, Hadir, Bu. Arini, Hadir, Bu. Via, Via. Oke, ada ya di Zoom ya. Fatika, Winda, Yusuf, Halo Ibu, Yusuf Sugeng hadir Ibu. Yusuf oke. Sugeng ada Ibu. Sinta, Hadir, Bu. ini yang Sinta Puspita ya? Apa Dewi Sinta ya? Dewi. Oh, Dewi Sinta. Kemudian Nanda, Hadir, Bu. oke. Arahma, oke ada. Hadir, Ibu. Maaf lagi di jalan. Amelia, oke. Amelia, Hadir, Ibu. Siti Ainun, ada ya. Dia, ini kok dia nggak ada dari kemarin loh waktu mikro. Dia aktif nggak di kelas kalian? Jangan-jangan lupa lagi kalau punya nama temen namanya dia. Aktif nggak dia? Nggak ada ya di Zoom ya. Kemarin waktu praktikum berangkat sih, Bu. Ada. Ini tidak ada di Zoom. Kan sudah saya sampaikan ya. Yang penting ada aja di Zoom ya, biar saya mudah untuk ngeklaim masuknya kalian. Alia, Hadir, Ibu. kemudian Citra. Oke, ada. Amelia Deva. Hadir, Ibu Citra. Ya, Amelia Deva. Hadir, Ibu. Siva. Hadir, Ibu. Kemudian Pinky. Hadir, Ibu. Eka Septiani. Hadir, Bu. Lutfia. Hadir, Ibu. Maura. Maura. Laura lagi berangkat kerja, Bu. Natswa. Hadir, Ibu. Nanja. Hadir, Ibu. Atika. Hadir, Ibu. Intan. Nah, Intan juga enggak ada ini. Aktif nggak Intan? Kuliahnya yang lain. Ada yang tahu? Kemudian Andika, Ada Ibu. Tiara, Tiara ada ya. Hadir, Bu. Mm-mm. Ini yang save 2. Vanden, Hadir Ibu. Ramsflel, Ramsflel, ada Sandrina, Hadir, Ibu. Tahira, Hadir, Ibu. Damar, Hadir Ibu. Neti, Hadir, Ibu. oke, ada Cynthia, Hadir, Ibu. Amelia Azahra, Hadir, Ibu. Kemal, Hadir Bu. ya. Kemudian Afia, Hadir, Ibu. Camelia Savitri, Hadir, Ibu.
Devita, Hadir Ibu. Esther, Hadir Ibu. Fajar Amelia, Fajar. Ibu. Oke, ada Lady, Hadir Ibu. Shakila, Hadir Ibu. Resti, Hadir Ibu. Adela, Hadir Ibu. Ajis, Hadir Bu. oke. Aan, Hadir Bu. Dawami, Dawami. Nah, Dawami nggak ada nih. Mana nih Dawami nih? Di mana Dawami itu teman-teman yang laki-laki? Nyelip di mana dia? Di akunnya nggak ada. Sudah saya ketik M. Ibu izin. Dia Hmm, Putri hadir ya Bu, tadi kepental. oke. Dawami nggak nyaut. Nabila Nur Azizah. Hadir Bu. Aduh, suaranya serak-serak bangun tidur kayaknya ya. Apalagi Lagi itu. lagi masuk rumah sakit Bu. Loh, kamu di rumah sakit? Iya Bu. Dirawat? Iya udah 3 Ya, hari. kalau memang lagi sakit ya nggak apa-apa, nggak ikut kuliah. Nanti dokternya pas visit, waduh, dosennya kejam amat. Enggak apa-apa Bu. Kan online juga. Iya, izin nggak apa-apa. Ya, kalau sakit nggak apa-apa ya. Tapi sampai tadi itu Nabila ya, jangan dipaksakan. Yang penting konfirmasi ke saya. Ya, semoga lekas Iya sembuh ya Bu. Nabila ya. Iya, terima kasih banyak Bu. Hmm. Putri Melina, Hadir Ibu. Nakila, Hadir Ibu. Alvira. Ini yang tadi saya absen nggak ada loh. Alvira ini apa yang cuti apa ya? Kalau nggak aktif nanti di pembagian kelompoknya nggak usah dicantumin lagi Betty ya. Siap Bu. Tapi dicari lagi, cari tahu dulu Alvira ini aktif apa enggak. Kayaknya kemarin itu saya upload juga enggak ada. Yunita Abelia, Hadir Ibu. oke, sudah ya. Berarti yang tidak hadir di Zoom ada Intan, Dawami, ya, Alvira. Coba dicari tahu mereka ini kenapa gitu ya. Artinya kalau memang ada kendala atau apa itu baiknya di-sharekan jadi teman-temannya tahu, saya pun juga tahu gitu ya. Kita kan nggak pengen keluarga kita itu ada yang hilang dari rumah gitu ya. Kalau ada yang hilang ya harus dicari tahu kemana gitu ya. Jadi biar ada kebersamaan gitu. Oke, mungkin cukup dari saya ya untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu, maaf. Gimana? Sinta Puspitasari belum di absen, Bu. Siapa? Sinta Puspitasari, Bu. Iya tah, belum tah, lewat apa ya? Kamu kelompok berapa kalau praktikum? Izin bantu jawab, Bu. Kelompok 3 di SIP 2, Bu. Sinta Puspitasari. Oh iya, kelewat. Maaf ya, ada tapi ya. Ibu, maaf ya, Trisna sama Fatika Cindy hadir ya, Bu. Sedang pelayanan tadi. Oke. Kalau ada di Zoom, insya Allah saya buat hadir ya. Yang enggak sama sekali nih ya, yang enggak ada, mungkin perlu dicari tahu. Berarti kan dia enggak join kita gitu ya. Si Intan, Dawami, sama Alfiran, tak tolong tuh dicari tahu kenapa gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.